Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ismilia Nur Cahya, mahasiswi PPG Prajabatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah pendidikan Indonesia dan perjalanan pendidikan Indonesia dari perspektif Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama di sini ada pendidikan pada masa prakolonialisme. Pendidikan sendiri dalam pengertian paling sederhana merupakan proses transfer budaya yang di dalamnya juga meliputi sistem pengetahuan, bahasa, religi, mata pencaharian, dan lain sebagainya. Pendidikan terstruktur pertama kali hadir pada masa pengaruh kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Nusantara. Selain di Sumatera, pendidikan yang berbasis agama Buddha juga terdapat di Jawa pada abad ke-7. Pada masa ini, selain pengajaran agama, sesekali para siswa mempelajari kepustakaan Hindu seperti Mahabharata dan Ramayana. Sistem pendidikan tinggi telah digambarkan pada keadaan sekitar abad ke-4 sampai dengan abad ke-8. Pada abad-abad terakhir menjelang jatuhnya kerajaan Hindu di Indonesia, sistem pendidikan tidak lagi dijalankan secara besar-besaran, tetapi dilakukan oleh ulama, guru kepada siswa dalam jumlah terbatas di padepokan. Pendidikan di zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha diarahkan pada kesempurnaan pribadi dalam hal agama, kekebalan dan kekuatan fisik, serta keterampilan dan keahlian memainkan senjata dan menunggang kuda. Pada perkembangan selanjutnya, setelah keruntuhan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha, lembaga pendidikan Islam telah memainkan fungsi dan perannya sesuai dengan tuntunan masyarakat pada zamannya, antara lain masjid, langgau, surau, madrasah, dan pesantren. Pendidikan pesantren merupakan satu di antara sistem pendidikan asli Indonesia. Selain itu, di berbagai daerah juga terdapat sistem pendidikan lokal yang berorientasi pada pendidikan bidang keagamaan dan pengetahuan umum. Yang selanjutnya adalah pendidikan pada masa kolonialisme. Perkembangan zaman telah membawa Nusantara memasuki suatu masa yang di dalamnya terjadi interaksi dengan bangsa Eropa. Interaksi ini kemudian membawa dampak yang luas dalam berbagai lapangan kehidupan, tidak terkecuali pendidikan. Pada tahun 1536, penguasa Portugis di Maluku bernama Antonio Galvano mendirikan sekolah-sekolah seminari untuk anak-anak dari pemuka-pemuka pribumi. Pada permulaan tahun 1850, didirikan sekolah kelas 1 yang lamanya 5 tahun. Sekolah ini disediakan pada anak-anak dari lingkungan pegawai pamung praja ditempatkan di kota-kota keresidenan. Konteks pendidikan dan pengajaran ini pada prinsipnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan di kantor-kantor pamung praja atau kantor-kantor yang lain. Akibat dari penerapan politik etis, pemerintah kolonial menganggap sebagai tugas pokok di lapangan pendidikan adalah memberikan pengajaran rendah kepada bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhannya. Pasca kekuasaan kolonial Belanda dan berganti menjadi pemerintahan Jepang, pada masa Belanda ini terdapat dua pengajaran, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran bumi putra. Oleh Jepang, sistem seperti itu dihilangkan. Hanya satu jenis sekolah rendah saja yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat 6 tahun atau Kokumin-gakko. Sekolah-sekolah desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi sekolah pertama. Yang selanjutnya adalah pendidikan pada masa kemerdekaan sampai dengan Orde Lama. Praktik pendidikan zaman Indonesia Merdeka sampai dengan tahun 1965 bisa dikatakan banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Praktik pendidikan selepas penjajahan menekankan pengembangan jiwa patriotisme. Nah, pada masa ini lingkungan politik terasa mendominir praktik pendidikan. Upaya membangkitkan patriotisme dan nasionalisme terasa berlebihan, sehingga menurunkan kualitas pendidikan itu sendiri. Kebijaksanaan politik pendidikan pada menteri yang bertugas antara tahun 1945 sampai dengan 1950 dapat dikatakan belum bisa dirasakan atau belum terlihat hasilnya. Penyelenggaraan pendidikan agama setelah Indonesia merdeka mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Secara umum, pendidikan Orde Lama ini sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno yang cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintah yang berasaskan sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang.
Yang selanjutnya adalah pendidikan pada masa Orde Baru. Menurut pemerintahan Orde Baru, perlu menyelenggarakan pendidikan rehabilitas kesadaran berideologi bagi mereka yang pernah menyeleweng terhadap Pancasila. Orde Baru ini identik dengan ideologi atau slogan pembangunan. Begitu pula arah dan kebijakan pendidikan disesuaikan dengan gerakan pembangunan. Kata pembangunan ini sendiri didahulukan sebelum Pancasila yang menandakan bahwasanya pembangunan walaupun tidak secara resmi dijadikan ideologi, tetapi menjadi pijakan dasar pada Orde Baru dalam mengarahkan jalannya pemerintahan dan pendidikan selain Pancasila. Kurikulum tahun 1984 mengusung proses skill approach, yaitu proses yang menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan, namun tujuan tetap menjadi faktor penting. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau student achieve learning. Yang selanjutnya adalah pendidikan pada masa reformasi. Perkembangan pendidikan Indonesia pada masa reformasi sangat dipengaruhi oleh perubahan konstitusi yang menjadi salah satu agenda reformasi. Lembaga ilmiah seperti kampus, perguruan tinggi dibebaskan dari interferensi dan pengaruh luar kebijakan pendidikan lain di permulaan masa reformasi, yaitu persoalan otonomi perguruan tinggi. Pemerintahan Megawati menghasilkan RUU Sikdiknas yang kemudian menjadi UU Sisdiknas. Perubahan kurikulum juga mewarnai perjalanan sejarah pendidikan Indonesia pada masa reformasi. Pendidikan yang berbasis keagamaan juga mendapat perhatian khusus pada masa reformasi. Secara kelembagaan, pendidikan keagamaan berada di bawah Kementerian Agama, berbeda dengan pendidikan umum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan terus berkembang hingga saat ini. Dimulai dari inisiasi Bupati dalam mendirikan sekolah kabupaten yang pada awalnya hanya mendidik calon pegawai pada tahun 1854, yang kemudian lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang memiliki 3 kelas di mana rakyat diajarkan untuk membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada calon munir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Maka dari itu, di tahun berikutnya, pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara menghendaki perubahan radikal dalam lapangan pendidikan dan pengajaran dengan cita-cita baru yang merupakan kesadaran kultural dan kebangkitan politik gerakan transformasi pendidikan. Karena pendidikan dan pengajaran yang diberikan sebelum kemerdekaan pada masa kolonial menghasilkan lulusan yang terasing dan kehilangan dasar-dasar nasionalnya. Untuk itu, dibutuhkan upaya dalam mendidik kaum muda selain untuk membebaskan diri dari jeratan penjajah. Pendidikan akan menjadi dasar kebudayaan nasional yang dapat menghindari kebodohan, karena pendidikan pada masa kolonial tidak mencerdaskan kehidupan masyarakat, melainkan mendidik manusia untuk tergantung pada nasib dan bersikap pasif. Keinginan untuk merdeka harus dimulai dengan mempersiapkan kaum bumi putra yang bebas, mandiri, dan pekerja keras, sehingga generasi muda harus dipersiapkan agar kelak menjadi bangsa yang mandiri, sadar akan kemerdekaan, sehingga kemerdekaan itu dimiliki oleh orang yang terdidik dan memiliki jiwa yang merdeka. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh nasionalis yang memperjuangkan pendidikan bangsa Indonesia dengan cita-citanya yang ingin melakukan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Cita-cita itu terwujud pada tahun 1922 dengan lahirnya Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa hadir sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa didirikan dengan maksud untuk meluaskan semangat pendidikan kepada generasi muda dengan mengusung konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan. Merdeka berarti setiap orang dapat memilih menjadi apa saja dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh orang lain. Visi pendidikan Ki Hajar Dewantara kembali digaungkan dalam pendidikan di masa sekarang atau masa sesudah kemerdekaan dengan slogan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan. Konsep ini termaktub dalam 3 semboyan dalam bahasa Jawa, ing ngarsa sung tolada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Artinya di depan memberikan contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan tutwuri handayani diabadikan dalam logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seorang pendidik diharapkan mampu
mampu mendidik peserta didik dengan memegang ketiga semboyan. Dapat disimpulkan bahwa perjuangan Ki Hajar Dewantara adalah bentuk investasi kepada generasi bangsa, di mana beliau ingin bangsa ini memiliki karakter yang sendiri yang sejalan dengan nilai positif leluhur dan norma-norma yang berlaku. Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan sekarang, maka sangat layak dan tepat saat ini menggunakan konsep pendidikan karakter dalam Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki relevansi terhadap pengembangan pendidikan karakter. Selama ini, pendidikan lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sehingga aspek karakter dan keterampilan kurang tersentuh. Hal ini dapat kita amati arus perkembangan zaman yang dimana budaya jati diri anak bangsa mulai tergelus oleh budaya barat. Dan tentu jika dibiarkan, hal tersebut akan berakibatkan menghilangkan ciri atau nilai asli dari bangsa ini. Maka dari itu sudah sangat tepat digunakan untuk era sekarang adalah pendidikan karakter. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.